Emangnya pantas ini film ngewakilin Indonesia ke ajang terbesar di dunia? Banyak yang salah sangka kalau misalnya ini tuh udah jadi Nah, perwakilan ini nih, ke pool yang paling ini yang dalam. Sore Istri dari Masa Depan Have Zero Chance. Tuh terakhir kali lu inget film Indonesia Hah? yang terkenal sampai ke global? Sampai Yes, hari ini film Dre itu masih jadi mekanya film-film Hollywood untuk bikin film action gitu loh. kita lagi ada suatu isu apa nih yang relevan. Mereka tuh sangat membawa kebanggaan kan terhadap like the art of filmmaking. Oscar campaign-nya. Apakah Sore pernah masuk film festival? Kayaknya MD lebih jago bikin marketing campaign kayak gitu. Gue merasa ada satu film yang lebih cocok buat disubmit sebenarnya. Is it like a chewing gum moment? View kenapa gue suka film ini tuh agak beda kenapa, view orang pada umumnya suka sama film ini. Mereka aja nggak nonton semua film yang masuk ke dalam. Ada Sabrina. Gimana? Jauh ya ini. Advanced technology. Perfect smooth taste. Triple blended process. LA Lights. Let's do it. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film Pantas dibahas bareng. Kali ini dibahas berdua aja. berdua aja. Tapi tepuk tangan dulu dong guys semua. Woo, woo, woo. Bahas apa nih Sab? Pew 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 Well, pew. straight to the point. Straight to the Straight to point. the point. Straight to the point. Jelas kita ya mau tahun, bahas film Indonesia nih. ya Mau bahas film Indonesia. tahun ini kita dapat kabar ya. Ada alasannya kenapa kita mau bahas film Indonesia ini. Alright. Karena baru saja beredar beritanya dan udah resmi. It's official. Film Indonesia ini adalah film Indonesia yang akan mewakili negara kita Di ke Academy Awards. di Academy Awards, di Yeah. Oscar. Filmnya apa? Sore Istri dari Masa Depan. Pertanyaannya itu cuma satu sebenarnya, Sab. Emangnya pantas ini film ngewakilin Indonesia ke ajang terbesar di dunia? Itulah pertanyaannya. Itu yang pengen kita bahas Yes. dan itu yang pengen kita sampaikan opini kita, Sab. Jadi kita harus jawab nih, Bro. Kita Objektif. kita harus Objektif, ngomong, iya. kita harus sebenarnya objektif dan subjektif lah. Oke, secara personal preference dan juga secara track record film-film Yang dari. pernah dipilih di international feature tuh apa aja yang Benar, di-shortlist jadi ya? Iya. nanti kita bahas juga gimana sih caranya film-film di setiap negara-negara mereka tuh di-submit ke Oscar, terus di-screening lagi, terus masuk ke dalam nominasi Best International Feature atau bahkan sebenarnya bisa masuk Best Picture. Yep. Contohnya kayak Parasite. Ya kan Parasite kan film dari luar Amerika, tapi dia Yes. bahkan masuk dan memenangi Best Picture. Ada film dari luar Amerika yang sampai di tahap menang Best Yeah. Picture. Kalau tahun lalu tuh ada Girl with the Needle, right? Girl with the Needle tuh masuknya Best International Feature, Bro. Ini Best International Feature kan? Yang Iya, Bandung iya. lalu? Kalau Iya, gue iya, ngomongin Best Picture. Best Picture, oke. Best Picture. Iya. Kalau Iya, Best, iya, iya, kalau benar, Best benar. Picture kan udah jadi nominasi utamanya di Oscar kan, Benar. nominasi terakhir yang diumumkan. Nah, film dari luar Eropa atau dari luar Amerika pernah ada yang menang. Yeah. Salah satunya adalah Parasite. Ada fenomena seperti itu ya kan. Nah, gue sih pengen kita bukan ngebandingin, kayak melihat aja nih journey-nya Sore Istri dari Masa Depan sebagai sebuah film. Emang mungkin deh, satu, gimana, kenapa dia bisa jadi film yang dipilih untuk mewakili negara kita ke Oscar. Kedua, sejauh mana possibility-nya bisa masuk ke dalam shortlist atau bahkan nominasi atau bahkan memenangkan nominasi international feature di Oscar gitu. Ya, it's very, itu berita yang cukup besar sih kemarin ya. I mean like, Sangat besar. yeah, I mean like most people, cuman kayak gue ngeliat komennya tuh most people banyak yang salah sangka kalau misalnya ini tuh udah jadi Nah, perwakilan Ini nih, ke pool yang paling Ini yang dalam, menarik. pool yang paling terakhir gitu. ini yang menarik. Ini yang menarik. Ini yang gue perhatiin. Iya. Banyaknya orang Indonesia ketika merespon berita seperti ini, kayaknya itu langsung reaktif. Reaktif yang sangat cukup eksplosif. Seakan-akan jadi pas berita ini keluar, Sore Istri dari Masa Depan mewakili negara kita masuk Oscar gitu kan. Seakan-akan orang tuh mikirnya satu, udah pasti dinominasi atau udah menjadi nominasi di Oscar. Yes. Dan ini gue gak salahin, maksudnya kita boleh bangga, kita boleh appreciate. Yes, of course. Tapi I mean, like, seakan-akan tuh orang udah kayak, ya ampun, congrats, achievement. It's an achievement. It's an It is. achievement dalam perspektif kayak, oke, Sore dibanding film-film Indonesia yang lain akhirnya terpilih. Tapi ini tuh belum sampai di tahap dimana kayak kita bisa menselebrasikan kalau kita tuh memenangkan sesuatu. yeah. Ada
penghargaan yang sudah kita menangkan dalam ajang Oscar itu gitu loh. Nah, terkadang tuh orang Indonesia kalau buat gue pribadi tuh ngelihat kayak suka overhyping a bit, a bit atau reaksinya agak terlalu plus gitu Yeah, loh. Terus jadinya konteksnya nggak kebaca secara jelas sebenarnya sebenarnya sorenya tuh udah masuk ke tahap apa gitu loh. the big picture, right? Yeah, well, I guess Yes. like this is the chance where we can discuss about that. Yeah. Yes, betul kayak gue cerita lucu gue ngelihat salah satu story di Nata Player adalah salah satu kreator yang kita follow juga, gue nggak mention nama. Jadi kayaknya tuh di X banyak yang salty karena ada yang ngomong kayak gini, "Sore istri dari masa depan have zero chance Oh, really? Someone untuk said that? masuk di nominasi Oscar." Okay. Terus si kreator ini ngomong kayak gini, "Kalau lu baca tweet ini terus lu marah, itu salahnya di diri lu sendiri. Karena ya lu mikir aja gitu loh, mikir aja emang bener, Sore tuh punya chance gitu loh. Segede itu, ya, Secara ya, ya. presentasi emang berapa persen sih masuk ke Yeah, Oscar gitu." yeah. Well, I mean Jujur ini perjalanannya masih sangat jauh sih. ya But menurut it's saya still sih like a long hampir tidak shot. mungkin. Menurut gue sih hampir tidak mungkin ya. Yeah, I mean gimana ya? Well, like bukan hampir tidak gimana ya? Chance-nya sekarang tuh lebih ke it's still like pretty small. It's like Heeh, relatively small mhm, karena I think we still have a long way to go in terms of betul, like membuat salah satu film di Indonesia tuh terkenal tersohor gitu di audience international, right? betul, I mean coba deh lu terakhir kali lu inget film Indonesia heeh, yang terkenal sampai ke global nih, maksudnya mhm, bener-bener di-appreciate banget apa? Because like the last film that I remember is The Raid actually. The Raid. Yeah, Bahkan The Raid juga di-appreciate itu bukan dari sisi pencapaian di festival di major festival atau di penghargaan besar gak sih? yeah. Maksudnya dia I mean nggak like masuk ke dalam dia masuk TIFF sih sebenarnya sih. Yeah, oke masuk major festival, tapi kan kalau misalnya kita komparasiin sama ceritanya si Sore nih sekarang lagi masuk perwakilan Oscar, yeah, dia nggak sama nih, benar. ya kan kayak The Raid itu bukan sesuatu Dia tuh yang kayak genre film banget gitu. yes, It's nggak like masuk ke action dalam banget. Oscar ya kan, nggak masuk ke dalam penghargaan-penghargaan besar lainnya, tapi dia lebih di-appreciate kayak, "Jerit, film action di Indonesia tuh bisa sampai di level ini," gitu loh. Iya, Kan bahkan sampai jadi blueprint. bahkan sampai jadi Iya, blueprint, kita kan kemarin ngobrol sama Joe Taslim, dia iya, bilang gitu kan, sampai yes, hari ini film The Raid tuh masih jadi mekanya film-film Hollywood untuk bikin film action gitu loh. iya. Benchmarking-nya selalu ke The Raid gitu kan. Nah, sebenarnya yang menarik itu kita harus bahas supaya ini mungkin jadi sedikit informasi juga kali ya buat yang nonton. Emang mekanismenya gimana sih buat Iya, buat film satu film bisa luar terpilih ya. Amerika gitu masuk ke Oscar sebagai perwakilan untuk nominasi Best International Feature gitu. Ya, Ya, sebenarnya kan di setiap negara yang akan memilih atau men-submit satu film ke Oscar itu tuh selalu ada komitenya, ya kan. Nah, di Indonesia tuh juga ada. the comedy, right? Yes, di Indonesia tuh ada The Indonesian Oscar Selection Committee atau IOSC. Iya, dan Nah, ini tuh bukan disetujui bilangnya apa ya, kayak dia tuh di bawah Academy Awards gitu loh. betul dan Mereka di isinya kalau yang gue baca di supervise. website-nya isinya tuh ya para filmmaker, para orang-orang yang para pelaku-pelaku di industri film yang memang sudah kayaknya udah experience dan udah Yap, profilnya tuh udah bagus dan mereka ini yang berdiskusi dan menentukan film mana yang paling cocok untuk film bisa. apa nih ya Hmm, kan. Nah, cuman balik lagi, sebenarnya kalau kita ngomongin film masuk ke nominasi Oscar, whatever the nomination, tapi kalau kita ngomongin international feature atau best picture, ada pola sebenarnya ya nggak sih? yes, Ya nggak sih? yes. Ada Sebenarnya we've pola been di mana seeing, kayak, "Oh, nih apalagi film kelihatan probably nih," like gitu. the last 5 to 10 years mungkin ya. Mungkin even less than 10 Sebenarnya sih years. ya 25 tahun terakhir pun tuh udah kelihatan, cuman mungkin karena Hmm, dulu sosial media dan segala platform digital nggak besar dan secepat sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan ya, gitu. ya, But ya. the pattern is always there, bro. It's always there. It's always there. Which Kayak is kayak to sorry, enlighten us, ya. kayak film itu nggak bisa sesimpel kayak dapat reception review bagus banget, ini film dibilang bagus banget dalam aspek teknis atau dalam non teknis apapun, terus tiba-tiba utuk-utuk push nominasi Oscar, nggak semudah itu, True. nggak semudah itu. Sekarang kalau ngomongin pantas nggak pantas banyak kayaknya film-film yang nggak pantas masuk nominasi atau nggak pantas menang, terus ada yang lebih pantas tapi nggak masuk, ada juga. Itu tuh jadi kayak sebuah Iya, perdebatan ya. yang kayak nggak habis-habis nggak sih setiap tahun ya kan? Ya. Nah, kita ngomongin pola deh, Sap. Sekarang emang biasa pola-pola film yang masuk ke Oscar tuh kayak gimana sih? Hmm. Ngomong lu, jelasin.
Jelasin coba. Tapi ini based on analisa kita dan Based on juga our observations ya ya. observation dan juga sebenarnya ini jadi kayak rahasia publik ya. Maksudnya di internet tuh orang udah banyak ngomongin gitu loh, Iya. polanya kayak apa gitu. I mean kalau misalnya if it's like from my point of view, kadang tuh gue ngelihat based on like each year, mereka tuh kita lagi ada suatu isu apa nih yang relevan Oke, in a global scale atau oke, kayak in a very specific way gitu loh. oke. Kata kuncinya filmnya membawa sebuah agenda Ya. yang yang relevansinya Relevant. itu bisa global, Yes. bisa dimengertikan atau kayak oh relate nih gue secara Iya. global gitu kan. I mean karena ini apa di awal-awal gue nonton Oscar karena to be honest kayak dulu tuh gue nggak ngikutin segitunya, maksudnya kayak setiap ada Oscar tuh gue tontonin, but like always I always check like Oscar ketika udah ada nih pemenangnya gitu. Heeh, Cuman akhir-akhir ini gue baru nonton nih kayak apa namanya like the whole show, the whole award show mulai gitu. merhatiin lu ya. Iya. Terus terus. Yeah, and it's mereka tuh mereka tuh sangat membawa kebanggaan kan terhadap like the art of filmmaking, the Oke, art of storytelling, oke. kayak the art and like the impact Hmm. dari suatu film tuh bisa ngebawa apa gitu loh ke the major audience, like basically on human lah, kayak on our civilization gitu. Dan itu I think that's why kayak mereka tuh jadi lebih enak Mhm. ketika mereka punya film-film yang bisa membawakan ya itu yang tadi gue bilang something relevant, Yes, something sesuatu yang membahas issue. It can be yes. like environmental. I mean Betul. like do you remember like ketika Leonardo DiCaprio menang Best Actor Awards, like his whole speech is about environmental Ya, issues, his right? full Yeah, speech. his full speech. Even like kalau misalnya kita tarik lagi nih lebih jauh lagi, when Marlon Brando won an Oscar, pada saat itu dia nggak menerima awardnya secara langsung, but like he sent perwakilan, he sent a representative, dan dia tuh seorang indigenous American gitu. Mhm. Dan dia di situ speech-nya adalah about the rights of indigenous American. Yap, So yap. it's very political actually. Well, Oscar is politic also. Oscar is political. Yeah. Dan sekarang tuh makin kesini makin banyak isu yang makin banyak apa ya istilahnya agenda atau like isu yang kayak terus diomongin, Mhm. and they kind of like flows with that. Yes, kita Yeah, mungkin kalau ngomongin dari perspektif isu atau kayak fenomena sosial yang diangkat yeah, sebagai agenda dari filmnya, kita ambil contoh dari tahun kemarin. Kita ngomongin Best Picture, yeah. Anora, ya kan? Anora bahas apa tuh? Isu-isunya. Baik banget kan yang Ya dibahas. banyak. Well, pertama indie films. Oke, pertama Independent membawa films ya. kebanggaan sebuah film indie dengan Ya. budget kecil, walaupun budget marketingnya besar ya guys. Budget marketingnya Anora I itu know it's lebih pretty besar big ya, it's pretty ya big dibanding ya. budget filmnya. Nah itu the power of It's very political actually. berbicara gitu loh ya. Tapi kan isu yang diangkat tuh banyak kan. Yes, Hmm. ada juga tentang the profession of like a sexual worker. Betul, bagaimana kita melihat fenomena sexual worker, gimana mereka tuh kayaknya direndahkan Yep. segala macam ya kan. Basically ya apa namanya tidak mendapat tatapan yang sama lah, tidak dapat Yes, derajat yang sama gitu betul. sama Dan orang lain. kalau ngomongin sex worker kan ya di setiap negara Yeah, ada. they exist. Ada Man. ya kan. Yeah. So probably Oscar ngeliatnya, oh relevan nih. Tidak mungkin tidak ada negara yang gak ada sex worker-nya gitu kan. Yeah. Terus kalau misalnya di tahun sebelumnya lagi, was it like Everything Everywhere All at Once? 2023. Iya. Gue lupa lagi. Tapi kita ngomongin ini aja. Best International Feature di tahun kemarin. Which is I'm Still Here. I'm Still Here, ya I'm benar. Still Here itu kan sebenarnya ngebawa Fernanda. tema gimana kalau misalnya negara itu tidak memberikan kebebasan berpendapat, berdemokrasi. Yeah, and freedom of speech Yeah. is something like Itu kan freedom of Iya. speech satu poin atau satu fenomena sampai sekarang tuh masih diperbincangkan juga kan. Bahkan di negara kita gitu loh. Yep. Yang dibilang katanya negara demokrasi, tapi apakah ya itu dipraktekkan secara utuh? Kan enggak juga. Ya kan? Nah, I'm Still Here juga ngebawa tema itu. Yep. Which is relevant, relevant ya. relatable. Kalau misalnya negara-negara yang mempersekusi masyarakatnya gitu Iya. kan, nah itu kayak I'm Still Here. Itu kan sejarahnya Brazil dulu kan. Iya, benar. Kayak gitu kan. Yeah, so basically Oscar wants films that are speaking about global global scale issues. Bukan global scale sih, kayak satu
permasalahan nih or like satu tema yang itu tuh bisa universal, relatable Yes, to everything, but itu juga membawa kepentingan tersebut gitu loh. betul. It's like they want to be seen, mereka tuh ada di sisi yang baik. Ngerti gak Yes, sih? ya. They want to be seen as a mark of like a civilization gitu. Ya, kita coba lihat ini aja Sab, Sore Istri dari Masa Depan ini kan mewakili Indonesia untuk nominasi Best International Feature kan. Nah tahun kemarin itu kan I'm Still Here. Yep. Tadi kita kalau ngomongin pattern itu dia jelas membawa sebuah isu sosial yang memang lekat sama sejarah dan past, present, and future gitu. Iya. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu, The Zone of Interest Iya. yang menang Best International Feature. Iya. Itu juga sebuah apa ya, sebuah cerita sejarah yang menggambarkan gimana kelamnya Iya. masa lalu kan terhadap Benar. apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua, bagaimana sebuah ras atau orang dengan satu agama tertentu itu di cleansing dengan cara yang sangat diabolical atau Yep. dengan sadis ya kan. Terus sebelumnya All Quiet on the Western Front. It's also a war film. It's also a war film yang gambarin, ini kan film entire war bener gak? Benar. Ngegambarin kayak nih akibatnya kalau misalnya lo membiarkan penduduk atau anak muda di negara lo brainwash kalau membela negara itu seperti ini Iya. sekarang lo rasain kalau perang tuh kayak gimana ya kan? Victory to the fatherland, right? Iya, dari yang awalnya mereka semangat banget mau ikut perang, Sampai habis. iya ya, baru terwipe. pertama kali dikasih seragam bekas mayat dicuci lagi aja udah gemeteran, muka udah berubah langsung kan. Kayak itu tuh film yang dari awal udah langsung ngeliatin kayak mereka tuh mau ke arah mana ngambil Angle-nya ya kan, angle benar. ini benar. Nah, What about like the previous year before All Quiet on Western Front? itu Another Round, Thomas Winterberg, filmnya Hmm. Mads Mikkelsen. Another round, Ya, Another Round itu setahu gue juga membahas apa ya? Is it about drinking issues? Bukan ya? I think so, yeah. Yeah, about Yeah. like alcoholism, right? Something like that. Ini film kalau menurut gue ya, kenapa dia bisa menang Best International Feature? Ini kita lagi nyocokin nih ke pattern di mana selalu membawa Something relevant, something yeah. relevant. Sebenarnya yang dibawa tuh simple aja, cuman escapism sama human conditions. Human conditions. Ya, yang dimana itu sangat relevan ke seluruh dunia. Dan ketika dia masuk ke festival-festival itu sangat global reception-nya tuh katanya tinggi banget. Maksudnya positif banget. Orang-orang tuh pada relate. Tapi dia membawa topik yang sebenarnya simple aja. But that's also like becomes the key what you just said. Betul. Internationally acknowledged. Internationally acknowledged itu sebenarnya Acknowledged, pattern ya. juga ya kan. Nanti Yeah, kita it is a bahas di pattern. situ. Dan sebelum Another Round itu Parasite. Ya udah kalau Parasite kita nggak perlu bahas, ya kan? It's just itu tuh ketika Parasite menang ya, it's just like a moment. That's like a big moment Yes. there. Yeah. Jadi Parasite itu menang Best International Feature, menang Best Director, also menang Best Picture juga. Yeah. Ya. Nah tapi itu gak semata-mata mereka tiba-tiba menang aja. Balik lagi, kalau dari contoh-contoh yang udah kita sebutin year by year, selalu ada sebuah agenda yang memang relevan gitu kan. Yep. Nah, pola kedua Sab, selain mengenai agenda itu sosial atau isu sosial yang diangkat, tadi yang lu bilang, internationally acknowledged. Film-film yang tadi kita mention itu, kalau misalnya kalian lihat track recordnya, pasti masuk ke festival-festival besar. Yep. Yang biasanya tuh yang jadi acuan masuk ke Cannes, masuk ke Venice, masuk ke Berlin. 3 Berlin, itu biasanya. Dan itu dapat reception yang positif. Itu juga salah satu pola yang dimana kayak oh nih film dapat nih kualifikasinya nih buat ke submit dan masuk shortlist terus dinominasi at least di Oscar gitu. Yeah. Satu lagi Oscar campaign-nya. Oh iya, oh my gosh. Oscar campaign-nya gimana ya kan? Benar deh, tapi for Oscar campaign, gue Hmm. tuh yang biasanya paling kelihatan itu adalah film-film yang running for Best Picture. Oke. But what about like the film yang emang di luar film non American films? Oh my Oke. gosh. Nah sebenarnya sih gini My bro. brain, Jesus. Sebenarnya tuh masuk ke dalam festival-festival internasional tuh salah satu part of strategi untuk Oscar campaign juga. Yeah. Nih, ini rumor sih, gua nggak tahu benar apa enggak. 2 hal. Parasite itu bisa segila itu. Satu kan dia masuk di Cannes. Terus masuk Palme d'Or. Dia menang Palme d'Or ya? I think so, yeah. Ya kan menang Palme d'Or. Tapi kenapa dia bisa sebegitunya pergerakannya smooth? Itu ada 3 reason, 3 faktor. Satu, di saat Parasite rilis K-culture fenomena tuh lagi wow It's on banget. the peak. It's like the peak, Ya, yeah. semua orang kayak into K-culture. Kedua, mereka di backing Neon sebagai strategi campaign Siap. Oscar ya. Dan gue denger katanya mereka juga di funding sama Samsung.
Oh yeah, so they Ya. have like a support from back home. Yes, They jadi have mereka the tuh yeah, even dari swasta atau dari government ya mereka tuh dapat support yeah, gitu loh. Mereka dapat support untuk kayak ayo kita majuin negara kita yuk untuk bisa jadi perwakilan Oscar dan berhasil. yeah. Gak cuman kepilih jadi perwakilan tapi juga berhasil gitu. Jadi tadi pola-polanya apa aja tuh? Udah ada mengenai agenda, Yeah, tema yang relevant diangkat, issues, internationally acknowledged, internationally acknowledged, masuk ke and festival-festival besar Oscar sama Oscar campaign. campaign. Yeah. Nah, yang jadi pertanyaan, sore tuh gimana? Dari 3 ini apa aja yang Ya, udah ke-checklist kita nih? lihat Well, skornya let's deh see ya, ya kan. let's Kita see. lihat skornya ya. Mari kita coba analyze. Kalau misalnya agenda yang diangkat, isu sosial gimana? For me, kayak kalau gue tadi gara-gara kita sambil ngomongin agak lama tadi ya about Hmm. agenda, there's like one epidemic yang emang diangkat sih sama film ini, Adalah. which is the bad habit of like keeping a bad lifestyle sebenarnya. Oke. Ya, cuman di sini di film ini it's not itu tuh apa ya? Yang jadi utama maksudnya orang yang fokusin pertama tuh bukan itu. It's like Hmm. the romance, right? It's like Hmm. the relationship, it's like the connection gitu loh. Betul. But sebenarnya di tema belakangnya, I mean like the underlying background itu tuh Hmm. ada tentang kecanduan gitu, about addiction, Addiction. about addiction, About yeah. addiction which is It's it's also pretty relevant. it's relevant because Relevant, like yeah. everyone struggles with addiction. Yes. Gitu. So many Yes. people. That's like from the relevant issues. Tapi Oke. kira-kira ada lagi nggak menurut lo? Gue partly agree with you sih, tapi gue as an audience pun, kita sempat review tentang Sore juga kan, terus gue juga bilang gue mengakui kalau misalnya setelah nonton Sore tuh, ada part of myself yang kayak mikir, ya gue harus hidup lebih baik nih, Hmm, ya jadi so that resonates, ngerti gak sih? that Ya resonates, yang lu yeah. bilang tuh beresonasi di gue gitu loh, dapet di gue. Cuma balik lagi, sekarang gini, sebenarnya kita bisa simpulin, oke lah kalau misalnya agenda atau isu sosial atau, social phenomenon yang diangkat tuh mungkin masih bisa relevan gitu kan. Tapi kan untuk bisa relevan ini harus ditonton sama A lot of a people lot of first, people, right? yeah. Like a Dan big audience, big yeah. audience. Nah kalau misalnya kita Mass ngomonginnya audience. masuk ke dalam nominasi Oscar, kayaknya tidak cukup kalau misalnya cuman ditonton di banyak penonton di Indonesia doang, gitu loh. Kayak, kita ngomongin film Thailand tahun lalu, How to Make Millions Millions Before Before Grandma Dies. Yeah. Dia laku di Thailand, tapi dia tuh juga masuk ke beberapa festival. Dan dia Cannes, jadi yeah. film yang dipilih buat perwakilan Thailand ke Oscar. Gak masuk nominasi, tapi dia masuk ke top 15 atau top 25 Itu shortlist. kayak udah shortlist yang Iya. lumayan, udah lumayan akhir banget ya. Udah di final stage sebelum Final masuk ke stage, nominasi. Which is a good thing for a It's an achievement, yeah. Southeast Asian country gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya kita merasa kayak oke, ini sebenarnya temanya Sore udah cukup nih buat bisa kayak dilirik sama Oscar. Tapi platformnya di mana? Ya, did we apakah Sore pernah masuk film festival akhir ini Seingat gua enggak. Tapi dia itu ada theatrical release di Malaysia. di Malaysia? Iya, tapi kan that's not the point. That's not the point of like having a qualification to get nominated in True. Oscar gitu kan. Maksud True. gua kayaknya sih di major festivals tuh nggak ada. Atau apart from major festivals, kita pernah dengar nggak berita kalau Hmm. Sore ini dapat international buzz? I don't think so. Man. I don't think so. Iya. Sekarang kita lihat track record Sore di dalam negeri. Beberapa hari pertama tuh chaos tau gue. Beberapa hari pertama tuh penontonnya sedikit banget. Yeah. And word of mouth help kayaknya deh. Kayaknya It did, membantu ya yang tadinya layarnya dikit tuh akhirnya ditambah sih inget gue. Ditambah dan akhirnya berhasil berapa? 3 juta something Yeah. viewers kalau nggak salah ya kan. Iya. Nah biasanya gini biasanya tuh film-film ini tuh masuk festival tuh sebelum mereka theatrically rilis di bioskop. Sedangkan saya ingat gue tuh Sore track recordnya nggak ada. Kita ambil contoh kayak Pangku, filmnya Reza Radian. Dia kan rilisnya di festival dulu, dia world premiere di Busan, Di Busan ya. ya kan. Sore nggak kayak begitu. Nah sebenarnya kan kalau kita kemarin ngobrol-ngobrol juga sama filmmaker, sebenarnya film tuh masuk festival kenapa sih mencari rumah kan? Benar. Ya kali aja rumahnya di major awards juga salah satunya ya kan. Nah sebenarnya salah satu patternnya tuh kayak begitu gitu. Sedangkan Sore enggak. Ya.
Terus kemarin filmnya ini, Crocodile Tears. Ya, Crocodile Tears tuh masuk ke TIFF. Bahkan film tahun lalunya Indonesia yang menjadi perwakilan ke Oscar, yang bahkan Woman gak masuk from shortlist, Woman from Rote Woman from Rote Rote Island. Island, ya. Itu kan sebenarnya big di festival juga, tapi gak kepilih juga. So, I'm actually wondering and questioning, Kenapa film ini yang dipilih? kenapa film sore? Hmm. Kenapa film sore? Atau memang sampai di detik dimana final deadline submission harus masuk, emang udah gak ada lagi gitu loh, film yang bisa mewakili. Ya. Nah itu gue juga bingung sih. Or there's like some strategi yang belum kita lihat kalau ternyata sore ini emang lagi mau istilahnya di parade gitu ke luar Oke, negeri. Is mau it like diarak. Mungkin Oscar campaign-nya baru mau ya, dibikin kali gitu ya? justru karena film ini dipilih like maybe like for the reasons of mungkin dari measurement yang selain 3 yang tadi kita omongin deh, pattern yang tadi kita omongin. Maybe dari segi cerita, maybe dari segi, mmm, isu yang diangkat di sini, Aha. terus dari segi produksi juga gitu dan juga Heeh. segi storytelling yang I think it's pretty different gitu dari film-film Indonesia Ya, yang ya, lain gitu yang ada ya, sekarang. ya. And it's like it's commercially successful juga kan di Betul, Indonesia and then betul. well people in this, comedy sees like a chance dan karena setelah mereka pilih, maybe this is where it started gitu, Mhm, the mhm, campaign. iya. Alright, mungkin ya kita kan Yeah, belum tahu nih karena kan sampai announcement shortlist atau nomination pun juga kayaknya masih agak sedikit panjang perjalanannya kan. yeah, But we'll see. Nah sekarang jadi pertanyaan sebenarnya Sep, kita juga harus sharing dong perspektif kita pribadi. yeah. Pertanyaan simpelnya, pantas gak menurut kita Oscar yang dipilih gitu? Harusnya pabrik gula ya. Well, Pabrik Gula masuk sih ke Amerika sih. Ditonton sih Ditonton sama sih di Amerika rame kreatornya sih. House of Wax sih. Iya, sama direkturnya House of Wax, terus IMAX juga kan, rilis di Ya, IMAX. rilis di IMAX juga. Ya, penontonnya jauh lebih laku dibanding sore. Ya kayaknya MD lebih jago bikin marketing campaign kayak gitu. Buat nge-push filmnya masuk Oscar ya. Anywho, anywho. Well, anyway, yeah. Iya. What do we think about Sore? Do you think it's deserving? It's like bukan well deserving. It's Oke. like it has a good chance to run. Kemungkinannya buat gue kayak cuman sekitar 1% untuk Wah, at least 1% ya. ya untuk at least sore masuk shortlist ya. Belum masuk Hmm. nominees gitu. Belum masuk ke nominasi. Gue merasa ada satu film yang lebih cocok buat disubmit sebenarnya. Apa tuh? Karena kan yang kita omongin di film-film yang masuk Oscar ini kan gak muluk-muluk cuman commercially sukses kan. Benar. Oke. Tapi let me tell you this one specific story Zap. Before gue menjawab apakah gue pantas atau enggak. Sebenarnya gue udah bilang tadi ya, ada film yang menurut gue pantas. Lebih pantas. Berarti sebenarnya harusnya bukan sore. That's my answer. Tapi gue cerita sedikit pengalaman gue sebagai penonton yang menonton sore dulu. Oke. Ya. Ini nyambung sama tadi kita bahas gimana pas berita tentang sore jadi perwakilan ini tuh gimana audiens di Indonesia tuh reacted gitu. Pertama gue nonton sore, itu menurut gue ini film anjrit. This is sesuatu yang ditawarkan di bioskop, di sinema, di industri film Indonesia really fresh. Fresh dari apa sih? Sebenarnya lebih ke gimana cerita cinta, romance itu dibawa dengan genre yang lain gitu. Drama, romance, fantasy, ya kan? Fantasy ya. Gue ngomongin skopnya di Indonesia ya. Speaking about the script atau skenarionya itu menurut gue gak sekuat Jatuh Cinta seperti di film-film. Bahkan menurut gue, I'm gonna say this gak sekuat Tinggal Meninggal kalau emang harus lu compare. Menurut gue Tinggal the Meninggal script tuh ya. lebih grounded, lebih pack, lebih kreatif gitu. Tapi kalau kita bandingin sama film Yandi yang sebelumnya JSDF, jauh menurut gue. JSDF tuh it's like up there gitu ya kan. Tapi tetap karena secara emosional itu beresonasi ke gue, kayak yang tadi gue bilang, gue jadi kayak merasa wah hidup gue harus lebih baik nih, relate. Relevansinya ada dan gimana latar dan vibes di film itu membawa ceritanya mendayu-dayu sampai ke titik puncak segala macam, menurut gue itu bagus banget sampai di ending. Tapi aftertaste-nya bro,
Aftertaste. Oke, what's After what's with the aftertaste aftertaste? setelah beberapa minggu, setelah nonton sore itu yang bikin gue kayak, kasarnya kayak gini kalau misalnya mau ngomong pakai bahasa gampang, gue tadinya naruh 4 stars di Letterboxd setelah nonton, 3, 4 minggu kemudian pengen gue kasih 3 aja. Hmm. Is it like ini fenomena yang bahasanya gue bikin sendiri. Mhm. Is it like a chewing gum moment? Awal-awal manis banget, Iya. manis kok lama-lama Heeh, it's like apa jadi reducing gitu? something like that, something Oke. like that, iya. Something Chewing like gum that. moment. Tapi ini kayaknya buat gue, ini maksudnya preference aja ya, maksudnya, pengalaman pribadi aja. I think people in Indonesia like overhyping the film too much. Hmm. Seakan-akan ini film tuh kayak goated banget gitu loh. Menurut gue sih enggak gitu. Ya, Film ya. film ini menawarkan sesuatu yang fresh di tahun ini di-compare sama film-film Indonesia pada umumnya yang rilis tiap bulan. Yeah, I agree with that. I agree with that. I always support kalau yang di Lawrence selalu mau bikin gebrakan-gebrakan baru di film-filmnya gitu. Tapi untuk dibilang kayak good banget, gila bagus banget, tinggi banget, it's up there. Menurut gue bahkan nggak sampai di levelnya Itu Cinta Seperti di film-film gitu loh. Ya, ya. Kalau kita I see what ngomongin you film, mean. ya. I see what you mean, ya. Kan kan ada perbedaan kan antara film yang lu suka sama film bagus banget gitu loh. Nah menurut gue tuh Sore itu film yang gue suka gitu loh. Yeah. Tapi film yang bagus banget tuh harusnya udah sekelas JSDF. I mean like talking about Fresh, I mean Just Dev itu also they also took a big risk with that one. Betul. Really big. I think it's even like bigger risk Yes, than Sore, ya. as simple as kayak keputusan untuk bikin filmnya black and white segala Black macam and ya kan. white ya, terus kayak apa namanya, open ending dan juga well they play like a lot with the, production bukan production design sih, kayak they play a lot with creative decision sih Aha, di situ. setuju gue, Ya. setuju. Nah ngomongin film yang lebih pantas. Ini gue ngomongin film yang rilis tahun ini deh. Gue nggak tahu soalnya setahu gue tuh kayaknya gini filmnya di-submit di Oscar tahun ini, sebenarnya film yang udah rilis di festival akhir tahun kemarin tuh setahu gue tuh masih bisa. Hmm. Itu masuknya tuh ke tahun depannya. Jadi dia masuk ke Ya, sekarang, oke. tapi gue agak lupa di Q4 tahun kemarin tuh ada film Indonesia apa aja, tapi kalau misalnya film tahun ini, gue ngerasa kok kayak buat gue pribadi lebih pantas Perang Kota gitu Ah, ya. buat I mean, buat yeah. di-submit ke Oscar ya. Terlepas dari segala kekurangannya Perang Kota. Karena, Perang Ya, Kota ya, ya, satu ya. satu kenapa menurut gue pantas ya, The satu historical value gitu. satu ada historical value Hmm. benar. Walaupun itu kan, cerita sejarah yang agak sedikit agak diubah nggak sesuai sejarah banget. Yep. Satu itu, kedua, okelah masuk festival. Ada di Rotterdam, Yeah. Rotterdam International Yeah, they Film went there. Festival Yeah, kalau yeah, nggak yeah. salah ya. Ketiga, selain historical value tapi sebenarnya dia juga ngebawa sebuah isu yang cukup relevan gitu, about relationships, marriage. Sebenarnya kan kalau di bukunya, si Guru Isa itu kan nggak bisa perform as a husband itu kan karena segala hal yang terjadi di sekitar dia tuh jadi depresi kan. Yep. Ya, it's about human condition. It's about human condition dibalut dengan sejarah Indonesia yang kayaknya ini kalau dikenalkan ke dunia dulu Indonesia kayak apa, Yep. landscape ya di tahun 50-an itu juga menarik gitu. Dan itu sangat Indonesia, walaupun mungkin set dan production-nya agak dipercantik kali ya visualnya ya Yep. dibanding Indonesia zaman dulu ya. Tapi kalau dibanding kayak Sore, ya udah syutingnya di Kroasia. When you see it that way, bener sih. I mean, kalau misalnya nih bandingin sama Parasite lah, kayak apa namanya, satu Iya. film yang emang well dia film Korea Nah, and it's very authentically Korean gitu. Mereka bawa isu dari, social class, social class theme-nya itu yang terjadi gitu di Korea. Dan ketika itu direpresentasiin ke international audience, they're seeing what it's like to be, what it's like to be poor people in Yeah. South Korea gitu loh. Yeah. Jadi kayak di sini tuh ada bukan nilai nasionalisme sih, lebih ke there's like a cultural value that you bring gitu. Cuman Yes. when it comes to Sore, bener juga kata lo, kayak di film ini almost like 90% of it like shot di luar negeri gitu loh. Betul. Yang dimana di situ there's no like cultural representation whatsoever. Yeah. Selain dari bahasa Indonesianya. Iya, menarik cultural representation apa Yeah, di the Sore? cultural representation. Apa di Sore? Coba gue ingin lagi kayak. Other than the language, maksudnya bahasa Indonesia yang digunakan sama Ya. kayak, well
domestiknya pasangan Indonesia kayak gimana. Well, selain itu ya nggak ada lagi sebenarnya. Mungkin sama ini, tapi kalau misalnya parental issues, ya itu juga itu adalah sesuatu yang bisa dipahami secara universal juga sih. Well di sini kan Jonathan has daddy issues, right? Yeah, but it's not that. It's Yeah, not it's that, not that. yeah, it's not cultural values gitu Enggak, loh. itu bisa relevan ke banyak orang globally, tapi itu bukan sesuatu yang diangkat sebegitunya juga diangkat sebegitunya sih di Sore. Itu kan it's all about kayak ya Ya, si Jonathan tuh kayak begitu karena bokapnya sebenarnya ya, kan. ya, Ya ya. ya ya, benar sih, benar sih. Ya, Itu ya, juga bisa sih sebenarnya. Ya gue kalau kalau misalnya agenda atau isu sosial yang diangkat kayaknya masih bisa lah direlevansikan gitu. bener. Ya cuman menurut gua secara overall, secara keseluruhan menurut gua Perang Kota jauh lebih pantes. Ya, I see what you Ya mean by it's that. Ya, about ya. it's about apa, struggle, perjuangan, National resilience. struggle, national struggle, iya. Yes. Heeh. Terus um, Marriage issues juga ada. apa? Marriage issues juga ada. Marriage issues juga ada. Mhm. And then this is also, ini juga menunjukkan peran perempuan juga gak sih di society pada zaman itu, Betul, right? setuju gua. Ya, Itu sangat dipancarkan di karakter Ariel Tatum berarti kan? benar. Yes. Kayaknya Nah, juga ada beberapa karakter lain yang, wah ada karakter perempuan lain gitu yang ada di cerita ini gitu. yes, setuju gua, setuju gua. Ya, Kan kayaknya lebih kalau ngelihat track recordnya Oscar sih yeah. kayaknya lebih cocok gitu loh, kayaknya But lebih cocok yeah, gitu. is it because Perang Kota didn't do well di sini? Bisa jadi, Ya, karena dia cuman 100.000 something kayaknya penontonnya deh. ya. Oh my god, ya. Iya cuman segituan Sedikit doang deh, Dut, bener. cuman segituan dibanding Sore kalau ngomongin jumlah penonton mah ya jauh Iya. banget. Maksudnya gini, kalau misalnya harus, meminta support audiens Indonesia pasti akan jauh lebih vokal ketika Iya. itu filmnya Sore. Iya. Karena orang-orang di lokal itu udah terbukti kayak berhasil gitu loh. Iya. Kalau Perang Kota not so much. Pun secara review, audiens sama kritik kan juga agak-agak torn kan, Yeah, I agree. positif Well, negatif gitu kan. well, we were talking about your personal view Nah, about lu the gimana? film. Lu Kalau sekarang gue, sekarang lu gimana? nah kalau actually my opinion about this film, itu gue pertama kali nonton film ini gue nggak pernah membayangkan kalau film itu bakal dijadiin representasi Indonesia gitu Setuju, buat sama. running di Academy Awards gitu. Hmm. I mean like kalau misalnya film ini dipilih buat dia masuk ke film festival luar negeri, gue tuh masih bisa kayak, oh iya karena kalau misalnya maksudnya masukin film Indonesia nih ke festival films, like international festival films, itu kan Hmm. adalah suatu endeavor, right? Kayak buat Ya, film ini tuh bisa dikenal secara internasional gitu. ya. But what makes me like really into this film itu tuh sebenarnya gue baru nyadar gitu, view gue tuh ternyata agak beda sama view kenapa gue suka film ini tuh agak beda kenapa view orang pada umumnya suka sama film ini. Oke, apa yang membedakan? I like this film karena gue ngelihat karakter Sore itu dia melalui ratusan kali loop itu dia apa namanya buat mencoba mengubah hidupnya Jonathan lebih baik. Hmm, Itu tuh bukan karena dia mau. It's tapi because she's trapped in her own desperation. oke, itu lu melihatnya seperti itu. Iya karena I think di sini gue ngerasa kayak oh ini film ini tuh berhasil nge-package sesuatu hal yang jarang diomongin dalam relationship, which is like the grief dan juga the obsession and also like rasa keputusasaan lah ketika Hmm, lo kehilangan seseorang gitu atau keputusasaan ketika orang yang lo sayang tuh nggak mau berubah gitu for ya, like a better life ya, gitu. ya, ya, ya. Itu yang bikin gue appreciate this film a lot. Hmm, It's not even about the ending gitu loh. It's not even, bahkan bukan tentang Jonathan sama Sore akhirnya bisa bersama di akhir gitu. Menurut oke. gua that's like a cherry on top. But Itu kayak cuman added value. that's like menurut gue tuh ya udah itu kayak emang ending ceritanya aja gitu. Hmm, But like yang bikin gue suka banget tuh justru like bagian tengahnya. Bagian ketika maksudnya like di second act gitu loh. The second like to the third act oke. transisinya gitu. Jadi ketika ketika everything is like just a fucking mess. I see. Oke, gue ngerti maksud lo. Iya. Hah, Tapi itu dicampur dengan pendapat lo tadi tentang kenapa Perang Kota itu lebih deserving dibanding Sore ya buat running, gue setuju juga.
Karena what does Sore represent gitu loh. I mean kalau misalnya kita ngelihat salah satu film yang pernah masuk juga deh ke Oscar di nominasi Best International Feature, Which there's is also Drive My Car. oke, Drive My Car, Drive My Car tuh juga Ryusuke Hamaguchi. ya Ryusuke Hamaguchi. Hmm. I think that's also itu tuh juga satu film yang mengangkat satu hal yang personal, Hmm. yang bisa relevan secara universal, tapi dia juga low key gitu loh. Dia representasi akan something cultural atau like nilai-nilai yang eh representasi dia akan cultural ataupun isu yang global segala macam itu tuh low key gitu. Dia tuh di situ lebih ngomongin about relationship juga, about Oke, grief juga gitu. oke. So antara dua film ini Drive My Car sama Sore itu yang paling deket menurut gue. Sebenarnya Drive My Car ngangkat temanya berarti cukup grounded juga kan? Ya, Nggak yang terlalu spesifik atau gimana kan? yes Yang benar. kayak grounded juga kan? Ya. Tapi kuncinya tetap satu. Drive My Car premiernya di Cannes. Oh, That's iya. effing why. Benar sih. Touche. Itu dia Sam. Touche. Itu dia, itu yang that's gini nih. Buat yang nonton ya, gue tidak meng-underestimate Sore, tidak under-appreciate Sore. Gue seneng Sore. Kita memilih Sore untuk jadi perwakilan, maksudnya kita akhirnya memutuskan Sore gitu loh ya kan. Mm-mm. Sebuah film yang secara language pretty universal. Maksudnya secara cerita tuh cukup universal untuk bisa difahami dan diapresiasi sama penonton Indonesia. But that's what bothers me. Kayak gimana caranya Sore ini bisa ketangkep juga di international audience. Selain di Malaysia maksud gue gitu loh. Ya, true. Maksud Maksudnya gue kalau gini, iya. ketika Sore dipilih yang ada di hati gue sebagai audiens adalah terus gimana ini biar international audience tuh tahu gitu Bisa loh. tahu tentang Lo Sore. nggak bisa ngarepin komite Oscar juga yang nentuin, mereka aja nggak nonton semua film yang masuk ke dalam nominasi anjir. Surprise. Udah terbukti tuh ya kan, udah terbukti Iya. ada yang ngakuin. Bahkan yang menentukan Kadang film nggak apa nonton yang masuk ke Oscar, dia kagak nonton filmnya. Ya kan? Jadi kan harus ada backingan international claim gitu loh, Iya. international reception gitu. Kayak harus ada international advocate gitu ya. Iya harus ada advocate-nya nggak cuman. Advokasinya tuh harus besar itu Iya, gitu ya. kita nggak bisa semata-mata berharap, nih nanti nih semoga ditonton sama komite Oscar, bener ini filmnya gitu menurut mereka. Iya, Susah juga kayak begitu, mereka aja nggak bisa diandelin. Ya kan? kita tapi nggak bisa pungkirin juga dengan segala kebobrok-bobrokannya Oscar, tapi mereka tetap jadi award paling prestisius di dunia ini, award film paling prestisius gitu loh. Yap. Makanya kita hampir tiap tahun ngirim film gitu kan. Walaupun kita, nih by the way sejarahnya Indonesia kita belum pernah tembus ke shortlist tau gue. Ya, Kan not even dari once. submit, shortlist, final nominees kan. Ya, Itu tuh belum pernah. tembus di shortlist. Dan gue ngerasa ya this year would be the same. Gue nih, buat yang nonton ya, gak berarti gue tuh gak suka atau benci atau punya personal personal hatred ke film Sore. Enggak gitu loh, Iya. orang gue rating tinggi kok di Letterboxd. Tapi just based on realistisnya aja, ngelihat patternnya Oscar, film-filmnya kayak apa yang biasanya nominasi, masuk dan menang. I think it's very unlikely. Ya. Semoga gue salah. Semoga. At least kalau gue dihujat rame kan. Gak tau kayaknya fans-fans film Sore lumayan militan juga ya kayaknya. Really? Gak tau juga sih gue. Ya. Atau fans-fansnya yang di Lawrence gue juga gak tahu. Tapi menurut gue gitu sih. Menurut gue Ya, gitu. Menurut gue rasional sih. Gue This is setuju sama like- lu kok. Drive My Car sama Sore Iya, secara that's like on topik. par. Mereka tuh on par gitu loh. Cuma bedanya sesimpel itu aja. Drive My Car ada di Cannes. Maybe ini kalau misalnya Sore sebenarnya dia masuk antara misalnya Cannes atau TIFF, mungkin mereka lebih besar chance-nya buat Sore. bisa masuk shortlist ya. Sore. Oh iya pasti. At least gini loh apa namanya? At least ya orang selain orang-orang di luar scope Southeast Asia tuh udah ada yang nonton gitu loh. Iya. Ya. Gue intinya gue sih secara apa ya, harapan ya pasti harapan kita maunya Indonesia tembus sekali gitu, ngerti gak sih lu? Lolos sekali at least ke shortlist lah kayak How to Make Millions gitu kan. Jadi Yap. gak berarti gue ngomong kayak gini tuh gak not being supportive ke film yang dipilih sebagai perwakilan Oscar gitu loh. I'm 100% all in. So gue dukung gitu loh. Tapi ini gue melihat secara observasi dan analisa Oscar. Secara objektif Iya, objektif patternnya kayak gimana Realistik aja ya, gitu loh. Agak susah gitu. Kayak waktu tahun berapa ya? 2015 apa 2016 ya yang La La Land salah dikira menang Best Picture.
Oh ya, ternyata Moonlight ya? Iya, orang-orang kan juga mikir, It wah was ini Moonlight ya. anjir La La Land nih ya kan best director udah dimenangin sama Damien Chazelle, Chazelle ya. ya kan. Moonlight, kenapa Moonlight bisa menang? Coba bandingin sama apa yang tema yang dibawa sama La La Land sama Moonlight pada saat itu, Iya. ya kan. Sebenarnya oke-okean juga sih ya, kayak tahun ini isu yang lagi menarik apa nih? Oscar juga mikirnya kayak gitu anjir kadang-kadang. Tapi sometimes it makes it performative jadinya gak sih? Well, Oscar has been criticized for being performative juga gak sih sebenarnya? Well, Sap, Hmm. gue akan state di sini ya. Gue nggak tahu nih ini kontroversial atau enggak. Menurut gue, Siapa yang tidak performatif? lanjut. goblok. Lanjut. Enggak, menurut gue, kenapa di tahun Parasite menang Oscar itu dia bisa menang Oscar filmnya? Perkara sesimpel karena Oscar pengen dilihat sebagai sebuah major award yang inklusif aja. Hmm. Buat gue pribadi sih bukan Parasite yang harusnya menang Best Picture pada saat itu. Even though Parasite memang bagus ya. Even though gue bilang Parasite bagus banget. Iya. International feature oke lah menang. Tapi Best Picture gak sih menurut gue enggak sih. Bentar gue recall lagi ya. Gue inget banget tuh Best Picture Parasite. Kalau ngomongin nominasinya pada saat itu kan ada tadi apa 1917, Ford versus Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood. Yeah. To be honest kalau kita ngomongin film ya harusnya yang menang tuh kalau menurut gue pribadi either it's Once Upon a Time atau The Irishman. I thought you were going to say 1917. Oh ya 1917 juga sih. Iya. Ya bonkers nggak bonkers sih. Magnificent sih ngeliat. That's epic. Kalau itu epic. Epic karena also like the technical that they decided to Yeah. choose. Tapi Untuk sebenarnya tuh short kalau filmnya. misal gue lihat lagi, emang sih apa namanya all like the movies that you just said, they're like really good. They're like fucking perfect gitu, excellent. Once Upon a Time in Hollywood, terus apa lagi satu lagi? 1917, 1917. The Irishman. The Irishman, ya. Itu kan it's like a work of art gitu. Parasite is also good. Dan I see why dia menang pada saat itu gitu. Karena man, I mean like can you see like the impact that it brings though? Ya gue setuju. Ya kan? I Setuju. mean, well, is it also maybe why is it also one of the considerations kenapa Parasite jadi pemenang gitu? Is it like menurut lo gimana? Apa maksudnya apa? menurut lo itu juga jadi suatu consideration gak? Maybe like the comedy Hah? sih kayak ini kalau misalnya kita menangin dari sederetan film ini kita menangkan film yang akan membawa either innovation or like breakthrough atau yang membuahkan banyak impact gitu to so many aspect because after Parasite won, I mean kayaknya visible deh impact apa aja gitu loh yang habis itu tuh terjadi di dunia perfilman internasional. Gue nggak mendinai banyak hal positif yang terjadi yang apa jadi efeknya gitu setelah Parasite menang ya kan. Lebih visible tuh that's like one of the positive impacts ya kan. Yeah. Apalagi untuk film-film internasional. Film Asia juga sih. Yes, gue nggak mendinai itu tapi tetap menurut gue kalau kita ngomongin fairly judge the film gitu, the quality of the film in overall harusnya itu bukan Parasite gitu. Kenapa tadi gue bilang ya ini Oscar trying their best to be inclusive. Itu kan 2021 ya Parasite ya? 2021 atau 2020 gue lupa. 2020. Pokoknya Academy Award ke-92. Ya, Kayaknya tuh sempat ada Oscar ya beberapa tahun yang lalu sebelumnya tuh Oscar tuh sempat dibilang rasis. Oh ya. Gara-gara semua nominasinya gak ada African American. Dan akhirnya diboykot sama Spike Lee, sama Will Smith, sama Jada Pinkett Smith. Itu diboykot gitu. Ya Oscar ngatanya, guys kita gak boleh kayak gini lagi nih. As simple as that aja, walaupun sebenarnya brings positive impact juga. Gue gak mendinai itu gitu loh. Tapi gue ngeliat track record Oscar kayaknya mereka juga punya citra yang harus dijaga. Mereka juga harus menunjukkan kalau mereka tuh inklusif. Dan ketika Parasite sebagus itu, dan secara pattern masuk ke dalam kualifikasi Oscar, this is the time bro. Best Director, Best International Feature, Best Picture. Yeah. Dar. Semua orang happy dengan Oscar. Oscar terlihat sangat positif. Ya balik lagi menurut gue Oscar juga politik sih. Almost everything in our life is kind of like politicized. Yeah, well. Film is included. I mean karena semua hal yang memerintah lagi juga. Everything that's governing human connection, human relationship, it's politics. Yeah, it's true.
Well, Dari sore, oh my god, yeah, dari what a- sore malah what a jadi full ngomongin scale. Oscar. Tapi sebenarnya seru juga sih kalau kita bahas Oscar lebih dalam In jadi depth, satu topik. apalagi sebentar lagi udah mau award season. Award season bentar lagi, yes betul. Anyway, intinya kenapa kita ngebahas fenomena film sore ini menjadi perwakilan Indonesia untuk ke Oscar. Satu ya, bukan kita mau having hatred gitu loh ke filmnya. Kita cuman Yeah, no. kayak ya menganalisa dan mengobservasi aja. Apakah sebesar apa sih kemungkinannya gitu loh. Cuman menurut kita, kalau menurut gue pribadi sih very slim. Yeah. Menurut lu? Me too. Ya, it's To be very honest, slim. yeah. Tapi gak berarti kita gak suka sama Hilang. filmnya. Yeah, true. We rated that film quite high on Letterboxd dan harapan kita di luar dari analisa kita ya sore ini sebagai perwakilan Indonesia bisa sejauh mungkin Yeah, maju true. di Oscar. We'll see, we'll never know. Kita gak pernah tahu kapan bisa ada fenomena atau Yeah. pattern yang sudah biasa roda-roda ini berjalan tiba-tiba di break. We'll never know. Kita gak pernah tahu. It's also nice kayak to know film sore itu dapat banyak support gitu dari rumah gitu kan. Yes, that's true. And That's we'll a see. start. Yeah, We'll we'll never see. know and we'll see. Yeah. Well, yeah. That's gonna be the end of our discussion, Sab. Yeah. Sebenarnya So many more things to talk about ya. banyak banget topik yang bisa dibahas dan menurut gue jujur ya jauh lebih seru ngobrol di YouTube sebenarnya. Yeah. Jauh apa di long apa? Video yang durasinya panjang Video guys. durasinya panjang jauh lebih Tidak enak. terlimit oleh attention span. Betul, dan Sab kita pastinya nanti akan bahas topik-topik lain lagi yang menarik ya. Yeah, Kita of mungkin juga course. bakal tanya-tanya ke followers kita di Instagram sama di TikTok kira-kira topik apa aja yang enak dibahas buat di YouTube di video yang durasinya lebih lama. And ya nanti tunggu aja update-nya dan tunggu juga update-nya kapan video ini rilis. Yeah. And we'll see you in the next episode. Tapi intinya kita bakal bahas lagi Sab ya, Yeah, topik-topik let's do lain ya. Let's do it, bruh. Yeah, let's do it bro. Yeah, let's do it. Makanya kalau bisa yang nonton sebaik mungkin ya guys. Well, make sure to subscribe in our YouTube channel. Cari aja Natap Layar di YouTube. Yeah, and follow our social media as well. Kita ada di Instagram dan juga TikTok. Yes, cari @natap layar. @Natap Layar, cari aja pasti langsung ketemu di paling Yeah. atas. Well, thank you guys for watching. And then we'll see you in the next episode. Yes, karena cinta film. Pantas dibahas bareng. Goodbye. LA Lights.